Apa yang saya boleh ungkapkan di sini, China memang tak tahu malu guys. Kerana apa? Katanya di sini masih lagi menyelonong ke kawasan Natuna Utara. Wow. Memang itulah tak tahu malu kan? So bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Kilas Dunia. Kini subscribe-nya adalah 21,000. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia. Dan tajuk yang seperti yang saya katakan di intro tadi, berita terkini. Lagi-lagi China tak tahu malu, nyelonong ke kawasan Natuna Utara. Bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan siapa guys? Brozul Channel. Jom. Cuplikan. Lagi-lagi China tak tahu malu, nyelonong ke kawasan Natuna Utara. Apalah mereka ni kan guys, tak habis-habis. Apa yang seronok sangat mereka nak ke sana Kalau diikutkan guys, kalau anda follow pada saya punya reaction, banyak sudah saya reaction tentang Natuna ni guys. Kapal perang Cina lintasi ZEE Indonesia. Butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Ya. Kilas Dunia. Actual News Official. Anda boleh pergi ke Kilas Dunia guys. Banyak berita-berita terkini dia sampaikan kepada anda semua. Kapal perang Cina lintasi ZEE Indonesia. ZEE Butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Betul. Kapal Coast Guard Cina yang mengintai Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur dan juga Laut Natuna Utara butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Masuknya kapal-kapal Cina ke ZEE Indonesia baru-baru ini menyoroti perlunya Jakarta untuk serius dalam melindungi kedaulatannya. Seminggu terakhir telah membawa berita tentang aktivitas kapal Cina di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya keberadaan kapal perusak Cina Kunming 172 di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Menurut laporan media lokal, nelayan Indonesia melaporkan keberadaan kapal Cina dan kapal lainnya. Bayangkan guys, nelayan Indonesia sendiri nampak kapal daripada China masuk ke kawasan perairan Natuna. Mereka telah melintasi iaitu ZEE, itu adalah kawasan Indonesia. Bayangkan guys. Hal itu terjadi setelah sebuah kapal survei Cina yang dikawal kapal Cina Coast Guard terlihat bulan lalu berlayar di perairan Laut Natuna Utara. Sebagaimana pemerintah Indonesia menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Mengingat survei Tiongkok terus mengintai di perairan sekitar Kepulauan Natuna, maka pemerintah Indonesia harus menyikapi keberadaan kapal Tiongkok di ZEE 200 mil lautnya dengan melakukan pendekatan. Sebenarnya kalau kita ni sebagai orang biasa, kita bukan jadi angkatan laut guys, memang kita tak tahu bagaimana susahnya TNI angkatan laut untuk menjaga laut di negara kita, contohnya di Natuna tersebut. Bayangkan mereka nak menghalau daripada Vietnam nelayannya, daripada negara China, banyak lagi negara-negara lain yang masuk ke perairan Natuna. Mereka bersungguh-sungguh bekerja berat untuk mengamankan kawasan perairan Natuna tersebut. Kita tak tahu guys. Tapi apabila kita melihat daripada dalam YouTube, iaitu daripada Kilas Dunia, kita boleh tahu, dan daripada channel-channel yang lain kita boleh tahu perkabaran berita yang ada di luar negeri kita ataupun di dalam dunia kita ni. Kita boleh tahu di luar negara macam mana, di luar negara yang ni macam mana, negara ni macam mana. Sebab tu kita kata YouTube ni sangat bagus. Dia banyak memberi berita-berita yang sangat pantas, yang tiada di televisyen ataupun di radio. Di YouTube ni cepat beritanya. So guys, kita sambung Melalui jalur diplomatik dan mengambil langkah konstruktif lainnya untuk melindungi kedaulatan negara, kepentingan nasional, termasuk keamanan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi di ZEE Indonesia.
Di sekitar Kepulauan Natuna, Indonesia memiliki laut teritorial, zona tambahan dan ZEE sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Menurut konvensi tersebut, Indonesia hanya memiliki kedaulatan atas perairan laut teritorial dan laut pedalaman yang ada di antara pulau-pulau tersebut. Di bawah UNCLOS, laut teritorial terbentang 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan zona tambahan bersebelahan meluas lebih jauh 12 mil laut. ZEE sementara itu meluas lebih jauh 176 mil laut dari tepi zona tambahan atau 200 mil laut dari garis pantai. Ketiga rezim laut ini memberikan hak yang berbeda kepada Indonesia di laut teritorial. Oke guys, iklan sebentar ya. Kejap guys. Alright, kita skip. Indonesia menikmati kedaulatan yang sama dengan di pulau-pulau dengan beberapa pengecualian. Tidak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Betul, memang betul apa yang admin ni kata, Kilas Dunia ni kata. Ataupun di mana-mana negara lah, tak kira negara mana, negara Indonesia ke, negara Malaysia ke, negara Singapura ke, negara China ke, kita mana boleh masuk negara orang tanpa kebenaran, macam kita masuk rumah orang tanpa kebenaran lah kan. Memang tak boleh, tak boleh. Dan apapun yang mungkin dikejar dan dihentikan oleh pihak berwenang. Di laut teritorial, Indonesia berhak menegakkan hukum nasionalnya. Zona tambahan, sementara itu, secara efektif menjaga laut teritorial. Dan Indonesia berhak menggunakan wilayah ini untuk mengejar kapal asing yang masuk ke laut teritorial. Ya guys, negara kita, tanah air kita, kita ada hak untuk mengejar. Kita ada hak untuk menghalau. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di ZEE, Indonesia menikmati apa yang disebut hak berdaulat yang memberikannya hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tidak ada negara lain yang memiliki hak ini, tetapi kapal asing bebas berlayar melalui ZEE tanpa memanfaatkan sumber daya alam. Jika kapal asing... Ya Allah guys, kapal asing orang kata bersukaria bersukaria lah, lebih kurang lah, sesuka hati mereka je masuk ke kawasan ZEE tu, sedangkan itu adalah kawasan Indonesia. Ingin memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan kegiatan survei harus mendapatkan izin dari Indonesia. Ya, mendapatkan izin dulu. Dengan demikian, kepemilikan Indonesia atas Laut Natuna sangat didukung oleh UNCLOS yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, UNCLOS pun sudah mengatakan itu kawasan Indonesia dan negara China tak boleh nak mengatakan itu tempat mereka. Kenapa mereka tak faham? Tak faham bahasa ke? Yelah, mereka cakap Cina kan, kita cakap bahasa Melayu, memang dia tak faham lah. Namun, apa yang disebut Jakarta sebagai Laut Natuna Utara kebetulan termasuk dalam klaim 9 garis putus-putus Cina yang luas di Laut Cina Selatan, klaim Cina. Awal bulan ini, Kunming 172 beserta rombongan berlayar ke Laut Natuna dan masuk ke perairan ZEE Indonesia. Seperti diketahui, kapal-kapal Cina kerap melewati Laut Natuna. Sebagaimana disebutkan di atas, kapal asing berhak berlayar di ZEE sesuai dengan prinsip kebebasan navigasi. Namun yang harus diwaspadai Indonesia adalah sifat motif kapal tersebut. Kawasan ZEE tu dia diberi kebebasan untuk kapal-kapal asing melalui kawasan tersebut. Tetapi China ni kena berjaga-jaga sikit lah. Indonesia kena berjaga-jaga dengan China ni. Mungkin dia ada motif-motif yang tertentu, ataupun kalau dipangkat macam mana, ada sebab lah dia lalu di kawasan tu. Bukan seperti kapal-kapal dagang yang lain melalui kawasan tu adalah untuk laluan international kawasan tu seperti udara juga pun sama kan. Walaupun ini negara kita, tapi dia ada satu laluan international, kapal pesawat lain boleh lalu. Sama juga dengan perairan di laut. Tetapi China ni lalu kat situ dia ada sebab. Bukan sebab itu laluan dia, tapi bukan sebab laluan international, tapi dia ada udang di sebalik batu, dia lalu kawasan tu. Ada maksud-maksud yang tertentu lah. Begitulah, senang nak cakap guys. Ada dua kemungkinan penyebab kehadiran kapal penjaga pantai Cina dan kapal perang di ZEE Indonesia baru-baru ini. Betul. Pertama, China ingin Indonesia merundingkan batas teritorial di Laut Natuna untuk melegitimasi klaim 9 garis putus-putusnya. Ya, kita iklan sebentar guys. Tapi memang betul guys, seperti yang saya kata tadi, walaupun kawasan ZEE itu adalah kawasan yang orang panggil dia adalah laluan international lah, semua kapal boleh lalu, tapi
Kalau lalu begitu saja tak mengapa, sebab itu memang dah laluan, nak buat macam mana kan. Tapi kalau kita lalu di situ ada makna yang tertentu, ada sebab yang tertentu, itu adalah salah. Dalam penafsiran ini, masuknya kapal China ke Laut Natuna Utara secara berulang-ulang merupakan cara Beijing memamerkan kekuatannya dan mengirimkan pesan implisit kepada Indonesia bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari miliknya sendiri. Alasan kedua, China mencari peluang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ZEE Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa beberapa kali kapal China Coast Guard terlihat mengawal kapal penangkap ikan China. Tujuan utama kapal penangkap ikan tentu saja adalah untuk menangkap ikan. Tetapi selama mereka tidak melakukannya, mereka tidak melanggar UNCLOS. Ini repot bagi Indonesia karena tidak boleh mengusir atau menangkap kapal penangkap ikan. Tetapi jika dilihat sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan sumber daya alam akan diambil. Ini adalah area abu-abu yang mengkhawatirkan. Untuk menghadapi dua kemungkinan motif China tersebut, pemerintah Indonesia tentu tidak akan membuka perundingan batas laut di sekitar Kepulauan Natuna. Mengingat klaim 9 garis putus-putus tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Arbitrase Internasional 2016. Oleh karena itu, negara perlu merundingkan batas maritim dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan negara tetangga yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Hasil perundingan tersebut kemudian harus segera diserahkan kepada PBB sesuai dengan pasal 75 UNCLOS. Kesepakatan multilateral tersebut akan berfungsi untuk memperkuat batas-batas maritim Indonesia di Laut Natuna serta mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. So, bagaimana yang kita reactionkan tadi, begitulah guys. Apa yang dikatakan oleh admin tadi, China dia sanggup melalui kawasan lautan Natuna tersebut bukanlah adalah kerana lautan internasional ataupun laluan yang biasa dilalui oleh kapal-kapal lain seperti kapal dagang, kapal yang membawa kontainer kawasan tu, tapi mereka lalu di kawasan tersebut dengan kapal-kapal perang mereka, coast guard mereka, tapi ada udang di sebalik batu guys, ada sebab-sebab tertentu. Mereka juga menjaga nelayan-nelayan mereka untuk menangkap ikan di kawasan perairan Natuna tersebut. Wow, memang sangat luar biasa. Mereka boleh pergi menangkap ikan kawasan perairan orang. Bayangkan kalau kita masuk ke perairan mereka, silap apa mereka buat guys. Tentang mereka lagi teruk mereka buat kita. Mungkin mereka tembak ataupun mungkin mereka tenggelamkan kapal kita. Tapi Indonesia sangat bagus, lagi masih berlembut, lagi masih orang kata memberi pertimbangan agar mereka keluar dengan secara baik dan bagi halau keluar dengan secara baik, bukan dengan secara kasar tembak ataupun tenggelamkan kapal mereka. Itu pun sebab itulah mereka tidak mendengar kata. Tahulah bahasa mereka bahasa Cina dan kita bahasa Indonesia, bahasa Malaysia mereka tak faham. Tapi bila kita bercakap dengan cara yang baik, dengarlah dengan secara yang baik, dengarlah dengan secara yang telus kan. Bukan buat-buat tak faham. Begitulah sebaik-baiknya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada anda guys kerana sentiasa menyokong dan mendukung channel Brozul. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh tekan butang subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Dan saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua, kerana saya manusia biasa guys, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye bye.